warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita hidup berdampingan dengan banyak orang, terutama dari latar belakang yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan juga hidup yang berbeda-beda. Nah, di tengah realitas tersebut, Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat dan juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan juga tanggung jawab. Nah, salah satu ajaran penting dalam Islam adalah bagaimana kita tidak hanya berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi juga mengajak dan menebarkan kebaikan kepada orang lain. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama merenungkan tentang pentingnya mengajak kebaikan, baik dari sudut pandang Islam maupun dari hasil riset ilmiah yang menunjukkan bahwa kebaikan memiliki dampak nyata bagi kehidupan manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap mukmin. Nah, Islam mengajarkan kita bukan hanya beribadah pada Allah, tetapi juga berbuat baik dan mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwa." Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kebaikan harus bersifat kolektif, bukan hanya untuk diri sendiri. Lalu, mengapa mengajak kebaikan itu penting? Nah, secara spiritual, kebaikan membuka pintu pahala dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Nah, sedangkan secara sosial, kebaikan memperkuat hubungan antar manusia dan menciptakan masyarakat yang damai serta harmonis. Dan hal ini ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa berbuat kebaikan bukan sekedar nilai spiritual atau dalam agama saja, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan psikologis dan juga sosial manusia. Di zaman yang serba cepat ini, banyak orang hidup dalam tekanan dan juga kesibukan. Tidak sedikit yang merasa kurang didengar, kurang diperhatikan, dan kurang dihargai. Dalam kondisi seperti ini, satu tindakan kebaikan sederhana bisa menjadi sangat berarti bagi orang lain. Mendengarkan dengan empati, membantu tanpa diminta, atau sekedar hadir untuk orang lain bisa menjadi penguat di saat mereka hampir menyerah. Dan seringkali kita berpikir bahwa mengajak kebaikan adalah tugas orang-orang tertentu saja. Padahal setiap dari kita memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan dan posisi masing-masing. Mengajak kebaikan tidak selalu harus dengan nasihat yang panjang. Bahkan dalam banyak keadaan, kebaikan lebih mudah diterima ketika ditunjukkan melalui sikap dan juga keteladanan. Seperti senyum yang tulus, kesabaran saat menghadapi perbedaan, kejujuran dalam bekerja, dan kepedulian kepada orang lain. Nah, ini merupakan bentuk ajakan kebaikan yang nyata. Kebaikan juga bersifat menular. Ketika ada seseorang yang merasakan perlakuan baik, ia cenderung terdorong untuk melakukan hal yang sama. Nah, dari sinilah kebaikan pastinya akan berkembang dan meluas di masyarakat. Namun, Islam juga mengajarkan nih bahwa dalam mengajak kebaikan, cara dan sikap itu sangatlah penting. Kebaikan yang disampaikan dengan emosi, paksaan, atau merendahkan justru dapat menjauhkan orang dari kebaikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ajakan kebaikan hendaknya disampaikan dengan kelembutan, kesabaran, dan penuh kasih sayang, sehingga rasa kebaikan ini tercapai dengan seksama. Lalu ada riset ilmiah yang mendukung. Sebuah penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa rasa syukur dan juga dukungan sosial sangat berkaitan dengan meningkatnya perilaku baik terhadap sesama, seperti kerjasama, berbagi, dan juga membantu, yang disebut sebagai prosocial behavior. Nah, artinya ketika seseorang merasa mendapat dukungan dan rasa syukur yang lebih di dalam dirinya, perilaku baik terhadap orang lain pasti akan meningkat. Seperti itu.
Lalu juga ada nih bukti ilmiah dampak kebaikan pada kesehatan mental. Yang pertama, dapat mengurangi depresi, kecemasan, dan rasa kesepian. Dan yang kedua, meningkatkan hubungan sosial dan juga rasa terhubung kepada orang lain. Nah, dengan kata lain, berbuat baik ini tidak hanya menguntungkan orang lain saja, tetapi juga bermanfaat bagi pemberinya. Lalu teman-teman, penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan secara sadar dan juga konsisten ternyata membawa banyak manfaat. Nah, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang merangkum puluhan studi ini menemukan bahwa kebiasaan saling membantu, peduli, dan juga berbagi dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, lalu mengurangi jarak kesenjangan antar sesama, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian dalam lingkungan masyarakat. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa kebaikan bukan sekedar baik secara niat dan juga harapan saja, tetapi benar-benar menjadi cara nyata untuk kita menciptakan kehidupan bersama yang lebih aman, nyaman, dan juga harmonis. Dan dalam ajaran Islam, kebaikan tidak hanya terbatas pada ibadah, sholat, dan juga puasa saja. Islam juga sangat menekankan pentingnya akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, peduli kepada orang yang membutuhkan, membantu mereka yang sedang kesulitan, bahkan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mengajak dan mengingatkan dalam hal kebaikan memiliki nilai yang besar di mata Allah. Nah, dan akan menjadi bekal nih penting untuk nantinya kita di kehidupan ini. Dan yang perlu diingat bahwa kebaikan ini tidak harus dalam bentuk yang besar. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru sering memiliki dampak yang luar biasa. Beberapa contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah membantu tetangga yang sedang kesulitan, berbagi sebagian rezeki melalui sedekah, lalu menyampaikan nasihat dengan cara yang baik dan lembut, lalu menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, serta menjadi teladan dalam perilaku yang baik. Nah, jika kebaikan ini terus kita biasakan, insya Allah akan tumbuh lingkungan yang saling menguatkan dan penuh kepedulian. Jadi teman-teman, kebaikan itu luas dan tidak terbatas. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi bernilai besar jika disertai dengan niat dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar mampu berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, serta menjauhkan kita dari larangannya yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dakwah dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.